ada dua kategori ya yang digunakan. Ini merujuk pada yang di modul satu latihan kemarin, kalian menggunakan Google Site ya. Nanti saya tunjukkan juga web yang sudah saya buat di Google Site bagaimana itu bisa ada interaksibilitas data di layanan kesehatan. Yang paling urgent menurut saya ya, jadi pembahasan materi ini itu berkaitan dengan apa ini karakteristik, definisi, fungsi, kemudian informasi ya yang dipakai kepemahaman tentang teori dan informasi yang ada serta bentuk ya atau probabilitas itu sangat mendasar sekali ya. Jadi kalau alat itu bagian dari implementasinya, tapi kepemahaman informasi ini dan banyaknya literasi pengetahuan berkaitan dengan itu probabilitas ini di bidang kesehatan itu sangat penting ya. Jadi kalau ini tidak memahami, saya rasa penggunaan teknologi dan alat yang dipakai itu juga akan menyulitkan ya. Kembali ke sini, jadi di sini ada interoperabilitas dalam layanan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan layanan kesehatan dan interoperabilitasnya ya? Kalau kita melihat dari teorinya ini, itu mengacu pada akses ya. Jadi pada akses. Kalau akses itu di komponen di informasi ya, itu sudah disebutkan bahwa kalau akses itu ada apa ini akuntabilitasnya ya. Jadi ada kepercayaan bahwa data itu memang valid. Ini ya, data yang digunakan itu valid yang dipakai kemudian berasal dari sumber yang secara legal itu bisa apa ini dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan. Jadi acuannya selain dari validitas data yang digunakan itu ada akses, integritas dan penggunaan data kesehatan elektronik serta ketepatan waktu dan keamanan. Ini ya. Jadi ini yang menjadi tolak ukur bagaimana kita prioritas layanan kesehatan di bidang kesehatan ya, terutama itu menjadi poin pentingnya ya. Jadi menjadi poin yang sangat urgent ya. Jadi tidak bisa diabaikan karena ini kan berkaitan dengan bagaimana data itu dikelola dan sampai sejauh mana tingkat maksimal data itu bisa dipergunakan ya. Untuk pengetahuan seperti ini memang kita harus memiliki apa ini daya ingat lah ya paling tidak ya karena kan ini juga tidak tidak mungkin kita tidak menghafal ya. Pastinya kita menghafal, tapi tidak menghafal saja. Ini benar-benar diimplementasikan ke dalam informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan. Saya rasa kalau akses, integrasi, penggunaan data kesehatan, kemudian ketepatan waktu dan keamanan ini sudah mencakup ya di mata kuliah itu sudah seringkali dilakukan ya, seringkali dipakai baik itu menggunakan LPRM, algoritma dan pemrograman ya, kemudian basis data itu sudah banyak sekali digunakan kemarin ya di pada waktu mata kuliah tersebut. Saya rasa tidak begitu sangat sulit ya, cuman nanti akan mengingat kembali ya, karena ini integritas itu paling banyak di bagian basis data ya, data dan informasi penyimpanan, pengelompokan ya kemudian pengelolaan data yang digunakan. Mengapa ini sangat penting? Kita melihat di sini yang paling disorot itu adalah yang bagian keamanan ini ya. Bagian keamanan ini memang menjadi prioritas utama ya untuk integritas data. Karena ini pertukaran data dan informasi bisa dari satu organisasi ke organisasi yang lain, bisa dari layanan ke layanan, atau bisa dari individu ke individu. Jadi sangat dimungkinkan apa ini keamanan itu menjadi objek yang sangat vital ya, baik itu pengelolaannya dan peralatan yang dipakai. Kita melihat selain dari aksesnya, kalau akses itu sudah jelas ya, akses itu berkaitan dengan keamanan. Tapi kalau sifatnya ya
ini berkaitan dengan prosesnya, bukan tujuan ya, tapi proses. Kita bisa melihat di sini, sifat data kesehatan menciptakan suatu paradok sulit untuk dibagikan karena sensitif dan memerlukan tingkat privasi dan keamanan yang tinggi. Ya, jadi ada kecenderungan bahwa sifat data kesehatan itu tidak hanya digunakan dalam bentuk pembagian data dan informasi ya, tapi standar operasional yang dipakai ya. Kalau kita melihat di sini eh, tingkat privasinya itu merupakan tingkat keamanan yang paling tinggi ya, karena data ini kan data yang memiliki legal hukum yang dipertanggungjawabkan ya. Selain tingkat keamanan yang memadai dan tingkat apa ini kebutuhan datanya itu cukup tinggi ya. Jadi ini adalah bentuk sifat yang apa ini yang mau tidak mau memang kita harus mengikuti ya secara apa ini aturan dan kebijakan karena arahnya ini adalah aturan dan kebijakan. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk mengakses saat dibutuhkan dan berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan. Kemampuan untuk mengakses saat dibutuhkan. Ini ya. Ini sudah sangat sangat jelas sekali bahwa ini adalah bagian dari autentifikasi atau bagian dari keamanan dan apa ini privasi data dan informasi kesehatan ya. Ini kita melihat bahwa informasi keterangan dari akses dan akses itu diulang banyak kali di sini dan itu dinyatakan sebagai bagian yang terpenting ya dari interoperabilitas data yaitu autentikasi atau aksesnya. Potensinya ini perlu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, potensi kerugian yang signifikan ini ya. Kalau kita merujuk di sini kita melihat integritas dapat mengakibatkan ya pemahaman yang tidak lengkap tentang kebutuhan kesehatan individu dan populasi yang ada. Jadi memang ini masih minim ya kalau kita melihat bahwa pertukaran data dan informasi di bagian bidang layanan kesehatan itu sangat minim sekali disosialisasikan, kemudian digunakan dalam bentuk pekerjaan. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh petugas medis dan non medis, itu bentuk informasinya kan selama ini yang kita lihat adalah input, proses, dan output. Bagaimana penginputan, bagaimana nanti melakukan proses pengelolaan data dan cetak laporan informasi kesehatan ya. Nah, ini tiga menjadi bagian komponen dasar yang saat ini memang digunakan di pekerjaan ya. Tapi bagian output ya, bagian output yang output dan input, output dan proses ini masih sangat minim dikerjakan ya. Salah satunya yaitu tadi akuntabilitas layanan kesehatan. Kesulitan memang tidak hanya berkaitan dengan ketidakkepemahaman saja ya, pengetahuan bagaimana interoperabilitas itu digunakan, SDM yang mumpuni yang sesuai dengan bidangnya masih tidak terlalu banyak, masih sangat sedikit sekali ya orang-orang yang memiliki bidang keahlian di bidang pertukaran data dan informasi ya. Ini sangat sedikit sekali, terutama yang di bidang kesehatan pada satu bidang rumpun ilmu ya, untuk memiliki kepakaran yang profesional lah ya, yang bisa kita bilang ya. Karena kan rekam medis tidak berada pada satu rumpun ilmu, dia dia berada pada banyak rumpun ilmu ya. Kalau kita melihat di situ ada banyak sekali, ada manajemen, ada bidang kesehatan, ada bidang administrasi kesehatan ya. Kemudian ada bidang informatika, ada teknik informatika dan sebagainya ya. Jadi ini merupakan perpaduan yang sangat complicated yang digunakan di sana dan bagaimana itu bisa dijadikan sebagai prosedural yang memiliki tingkat ini ya tingkat kemampuan secara profesional dalam kompetensinya bisa dimaksimalkan kalau menurut saya ya. Karena memang memang tidak mudah ya. Begitu banyak kepakaran yang ada di sana kemudian dikelompokkan menjadi satu dalam bentuk informasi data dan penyimpanan atau rekam medis elektronik ya. Berikutnya adalah sering dengan bertambahnya usia populasi ya. Kalau kita melihat di sini, ini kita merujuk pada masyarakat ya.
Jadi itu hidup lebih lama. Integritas dibagi berbagai data dan menjadi semakin penting untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif. Contoh kalau ini kita melihat di Amerika ya, itu Badan Penelitian dan Kualitas Layanan Kesehatan memperkirakan bahwa 2 dari 3 orang Amerika yang lebih tua memiliki setidaknya 2 kondisi perilaku atau fisik yang kronis ya. Perawatan orang dengan beberapa kondisi kronis saat ini menyumbang sekitar 65% dari biaya layanan kesehatan. Tautan berada di luar ya. Jadi ini tautannya itu ada di ibm.com kalau kalian nanti akan melihat intinya layanan kesehatan itu bisa dibagi ya. Dibagi itu sudut pandang yang dilakukan bisa pada tingkat usia produktifnya. Jadi usia bisa 50 ke 6 ke 60 ke 70 ke 80 ke atas. Kemudian nanti ada usia anak-anak, dewasa ya. Kemudian ada usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua serta lanjut usia. Nah, ini merupakan bentuk layanan kesehatan yang ada pada bidang kesehatan masing-masing ya. Ada bidang kesehatan gizi, keperawatan ya, kemudian ada bidang kesehatan analisis kimia, farmasi dan makanan gitu kan ya, di bidang promosi kesehatan dan dijadikan bentuk sebagai pertukaran data informasi untuk menganalisis ya. Memang benar kalau kita melihat di sini ya. Di sana itu dengan seiring bertambahnya usia ya, tingkat lanjut usia itu pasti akan menimbulkan kesehatan yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang memiliki umur yang lebih muda ya. Tapi kita tidak bisa menjustis seperti itu. Yang muda-muda juga mengalami tingkat resiko kesehatan yang sangat berbahaya juga ya. Tapi dari sudut pandang ini bisa melihat bagaimana dengan tingkat produktivitas lanjut usia yang lebih banyak ya, lebih banyak. Dan ini kan dilihatnya bukan dari sudut pandang sosialnya ya, tapi sudut pandang kesehatannya. Kalau semakin banyak berarti nilai untuk pembiayaan kesehatan juga akan semakin tinggi terhadap orang-orang yang rentan terkena penyakit di usia lanjut. Berarti harus ada pertukaran data informasi yang memberikan di bawah umur mereka ya, itu kesehatan yang maksimal dan bagaimana itu dijalani ya. Sehingga pada waktu di tingkat lanjutnya pengurangan dari segi banyaknya penyakit itu akan bisa dipantau. Ini dari segi segi ini ya perawatan dan kesehatan di tingkat lanjut. Kalau dari kalian mungkin tidak begitu merasakan biaya kesehatan di negara itu membantu terhadap tingkat lanjut itu berapa nominal yang dikeluarkan gitu ya. Memang kita tidak merasakan apapun ya, tapi beban itu kalau tidak dikelola dengan baik ya, otomatis pembiayaan itu juga akan semakin besar gitu kan ya. Dan itu juga akan sangat merugikan ya, yang bisanya digunakan untuk pelayanan kesehatan yang lain otomatis akan berkurang karena disupport terhadap pelayanan kesehatan yang di tingkat lanjut ini ya. Dan poin pentingnya juga informasi atabilitas data untuk tingkat lanjut usia memang sangat minim ya. Minim sekali adanya sosialisasi kesehatan di hari tua, di orang tua gitu ya, pelayanan kesehatan bagi tingkat lanjut usia gitu kan. Memang sangat tidak tidak begitu banyak bisa terlihat. Itu pun kalau kita melihat di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu kan ya, kabupaten, kota. Itu mungkin program-program dari swasta, dari organisasi, dari apapun itu yang keterkaitan dengan bidang kesehatan yang membantu di sana dan itu pun jenjang programnya tidak secara periodik itu pun bisa insidental bisa digunakan dengan 1 tahun sekali ya yang dipakai dan orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan kegiatan itu dengan data-data yang em, kemungkinan juga akan sulit ya karena ada penggunaan observasi data, pengamatan langsung atau di pengambilan data sekunder. Nah, itu yang memang saat ini belum bisa tertata dengan bagus ya. Tapi secara tidak langsung, stabilitas di layanan kesehatan tidak pada segi kesehatan yang bisa kita lihat biasa-biasa saja ya. Jadi
ranah untuk pelayanannya itu tidak sedikit, tapi banyak sekali. Kemudian yang lainnya kita bisa melihat di sini ya, peta jalan nasional ya, dalam peta tautan di ibm.com ya, Kantor Koordinator Nasional untuk Teknologi Informasi ONC mengatakan penggunaan catatan kesehatan elektronik IHR ya, IHR Electronic Health Record telah meningkat secara drastis di Amerika. Ini kita membandingkannya memang kok jauh banget sih Pak dari yang negara maju ke negara yang tingkatnya berkembang seperti di negara Indonesia gitu ya. Tapi rujukan ini sangat bagus. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan kemajuan di bidang kita prioritas data kesehatan di dunia apa negara maju dengan negara berkembang ya. Di sana itu solusinya sudah ditetapkan dalam penggunaan itu data atau pertukaran data menggunakan kesehatan elektronik ya. Electronic Health Record yang sudah dilegalkan secara hukum ya kalau kita melihat. Tapi di sini peningkatan secara dramatisnya di rumah sakit ya, akses rutin rekam medis dan data pasien dari layanan luar ya. Namun kurang dari separuh rumah sakit menjelaskan data yang mereka terima ke dalam rekam medis pasien. Jadi meskipun akses ke data klinis yang penting telah membaik, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyatukan para pemangku kepentingan menciptakan ekosistem data yang terintegrasi. Ada penggaris bawahan di sini ya. Jadi ini itu merupakan bentuk dari problem dan solusi yang saat ini memang benar-benar dialami ya, dirasakan lah kasarannya ya. Sistem yang sudah dibangun, sistem yang sudah dibuat seperti e-health record ini memang sangat membantu di rumah sakit dalam dia mengelola, mengintegrasikan ya, dan membagi ke informasi-informasi kesehatan yang lainnya. Tapi pemangku kepentingan ini memiliki hal nilai pandang yang berbeda ya terhadap nilai data informasi kesehatan. Memang benar harus ada penyatuan komitmen ya. Kalau ini digunakan untuk kesehatan masyarakat yang secara nasional itu dirasakan ya harusnya memang dilakukan hal yang seperti itu ya. Saya berharapnya kalian tidak tidak ini ya, tidak hanya melihat informasi dan kesehatan itu dari sudut pandang yang di bagian luarnya saja. Coba dilihat yang di Indonesianya, coba dilihat yang di Satu Sehatnya. Itu milik kesehatan nasional, itu milik negara Indonesia. Coba itu dilihat ya di situ. Apa yang sudah diterapkan di sana dan fungsi seperti apa integritas data yang dipakai ya. Itu sudah ada sebenarnya data-data yang seperti itu. Masalahnya apakah ini sudah terintegrasi dengan kebijakan yang berlaku ya. Di kita itu kita memiliki kabupaten dan kota. Ini ada dua hal ya, dan itu juga keterkaitan dengan provinsi. Ini kan berbeda wilayah juga berbeda kebijakan dan perilaku masyarakatnya juga ya. Menyatukan dengan ini tuh dalam bentuk Satu Sehat itu apakah memang benar sesuai dengan informasi lingkungan yang seperti itu ya. Jadi banyaknya melihat ya karena layanan komunitas itu bisa kita lihat dari kita banyak melakukan kajian literasi di bidang digital teknologi kesehatan ya. Jadi kalau kalian tidak pernah melihat ya akan sangat sulit ya untuk mengetahui sejauh mana layanan kesehatan ini bisa dikatakan sebagai integritas data kesehatan atau pertukaran data kesehatan. Kemudian berikutnya ini ada membantu dokter penyedia layanan kesehatan lainnya untuk melihat gambaran yang lebih lengkap. Saya sangat setuju, ya. Sangat setuju kalau dokter itu memiliki integritas data pertukaran data informasi 1 kali 24 jam, baik itu dokter umum, spesialis maupun dokter yang di atas spesialis pun ya, yang digunakan memiliki hal yang sama di wilayah mereka masing-masing. Saya sangat setuju sekali. Kenapa? Dokter bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal karena data yang masuk adalah data yang memiliki legal dan validitas yang apa ini dinyatakan valid ya secara hukum ya, dan itu bisa dipantau 1 kali 24 jam. Apa itu penyakit yang terbaru, apa itu
kasus yang terbaru yang bisa dilihat, bagaimana pelayanan pasien itu bisa dilakukan dengan optimal gitu kan ya. Terus rawat jalan itu berapa persen penanganannya bisa digunakan secara bagus gitu kan ya. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Tapi bagian ini tuh kan ada beberapa memang yang sudah dipakai dalam bentuk aplikasi manajemen dan pengelolaan ya. Selain Satu Sehat, kita juga mengenal Piker di layanan kesehatan untuk di klinis dan untuk di puskesmas. Kita kita mengetahui itu ya, di rumah sakit juga juga ada Piker gitu kan yang dilakukan. Tapi pengelolaannya berbeda karena ini berkaitan dengan manajemen dan keuangan. Bagaimana klaim dilakukan dan bagaimana apa ini pelayanan tindakan itu dilakukan oleh dokter. Tapi bagaimana bagian dari data-data itu bisa dikirimkan, ya, bisa di feedback, bisa dilakukan perbaikan. Nah, ini yang masih sangat minim ya. Kemudian di sini kita bisa membaca kembali kalau ini sudah dilakukan, memang ini gambarannya lebih lengkap tentang pasien mereka. Ini kan ya. Interoperabilitas data kesehatan ini membantu organisasi di industri perawatan kesehatan jika sistem kesehatannya itu lebih terintegrasi. Ada kata lebihnya. Jadi sekarang ini tidak begitu banyak terintegrasi berarti ya yang bisa dilakukan karena faktor dari kebijakan ini yang memiliki tiang penghalang ya, maksud saya pagar penghalang lah ya yang digunakan untuk tidak semua layanan kesehatan itu bisa dilakukan pertukaran data dan informasinya. Dengan integritas yang lebih baik, organisasi dapat berhenti menganggap individu sebagai pasien pada suatu harinya. Intinya, ya, kalau ini bisa dilakukan, eh, kita bisa melihat bahwa suatu hari nanti rumah sakit itu tidak akan banyak layanan pasien. Bukan rumah sakitnya tidak memiliki fasilitas dan dokter spesialis yang ada, tapi rumah sakit sudah menerapkan program kesehatan di wilayah masyarakat dengan cukup maksimal, ya, sehingga masyarakatnya hidup sehat. Itu yang harusnya dipikirkan jauh-jauh hari ya, lebih-lebih di, di diprioritaskan ya, sehingga benar-benar kesehatan itu dalam suatu wilayah itu bisa diorganisir dengan baik. Rencana kesehatan di hari berikutnya. Kemudian konsumen aplikasi kesehatan di hari berikutnya sebaiknya para pengambil keputusan di seluruh industri akan dapat mulai melihat bagaimana orang mengakses dan menggunakan informasi kesehatan. Terlepas dari sumbernya untuk mendorong model perawatan yang lebih baik, mengupayakan keselamatan pasien yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman bagi orang-orang yang mereka layani. Ini ya. Jadi inilah layanan-layanan yang digunakan untuk interoperabilitas yang dikhususkan pada kesehatan di masyarakat ya. Tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi juga untuk pemberian pelayanan. Data-data ini itu sebenarnya sudah ada ya. Data-data ini sudah lengkap, tapi belum bisa maksimal terkirim ke berbagai wilayah dan vaskes ya. Dari Jakarta bisa dikirim ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Sumatera ya, dari Sumatera itu bisa ke Sulawesi dan bisa dilakukan secara nasional bertukar dengan informasi yang berbeda dan memberikan solusi dan penanganan yang berbeda. Dan ini juga bisa mengirim nakes dan dokter ke tempat dan wilayah juga yang berbeda. Ini belum bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu ya, yang digunakan. Jadi aksesnya jadi banyak, aplikasinya jadi banyak dan eh, kepemahaman literasi di bidang digital teknologinya juga akan semakin banyak. Dan orang-orang Indonesia memang jarang sekali untuk apa ini lebih pada kepemahaman, tapi pada justifikasi ya. Fungsinya bagaimana, manfaatnya apa ya, yang bisa terus saya memperoleh apa. Nah, ini yang diterimakan dan diinginkan oleh masyarakat. Jadi itu harusnya bisa dibatasi, kemudian bisa diganti dengan bagaimana cara kita menekankan mereka tentang edukasi integritas data ya kepada mereka dan sosialisasi yang benar lah kasarannya kepada mereka bahwa ini digunakan dengan tujuan dan kemanfaatan yang bisa dipakai secara menyeluruh. Ini ya.
Kita jelas di sini kalau melihat manfaatnya itu koordinasi perawatan akan lebih baik, kinerja yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih baik ya. Pengalaman yang lebih baik di sini itu menyatakan bahwa jumlah pekerjaan administrasi yang berlebihan baik dalam maupun di luar negeri organisasi kesehatan sehingga menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi karyawan dan orang-orang yang mereka layani ya. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana tingkat kepuasan layanan kesehatan, saya rasa akan tidak begitu banyak maksimalnya ya. Maksudnya nilai ketingkat puasannya bisa dibaca walaupun itu ada yang 90%, ada yang 30% ya, ada yang 20%, bahkan ada yang hampir mendekati 100%. Dari bagian-bagian itu kan sudah bisa terlihat. Itu kalau kita merujuk pada nilai keberhasilannya, mungkin berhasil dalam manajemen pengelolaannya di tingkat organisasinya. Tapi bagaimana dari sudut pandang masyarakatnya, ya? Ini pengalaman yang seperti inilah yang harusnya stabilitas untuk kesehatan itu dilihat ya, tidak diabaikan. Menurut saya itu yang sangat perlu untuk diperhatikan kembali ya. Apa itu pertukaran informasi kesehatan dan interoperabilitas ya? Kalau kita melihat di sini, dia di sini itu ada informasi yang berkaitan dengan health, informasi edukasi, ya. Kemudian ada electronic health record, ini ya, health informasi elektronik. Ada dua informasi dengan justifikasi informasi yang hampir mirip ya. Kalau layanan kesehatan, pertukaran informasi kesehatan itu ada di health informasi elektronik, itu adalah layanan pertukarannya. Tapi kalau adopsi EHR itu electronic health record, dia pada posisi bagian kesehatannya. Jadi sangat berbeda ya, sangat berbeda di sini ya. Untuk kegiatannya ya di sini ada beberapa tantangan yang perlu untuk dilihat juga menciptakan mobilitas yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat penuh dari IHE. Tantangan tersebut meliputi apa? Kurangnya standarisasi, keamanan, persetujuan dan bahan yang profesional. Ini bukan tantangan ya, tapi ini bagian dari permasalahan dan solusi yang harus dipecahkan. Bagaimana ini bisa dijadikan sebagai layanan dan pertukaran data informasi yang lebih maksimal ya, yang bisa digunakan. Kalau dipakai yang memang yang paling banyak cost biaya akan keluar itu di bagian keamanan ya. Keamanan ini yang cukup sangat signifikan dari sudut pandang apapun itu bisa terlihat gitu ya. Karena kalau ini tidak dimaksimalkan dan tidak dikelola dengan baik ya keamanan ini cukup cukup akan mengganggu ya. Beban profesional ketika alat baru untuk pencatatan dikenalkan orang itu harus perlu belajar ini ya. Contoh dengan sistem electronic health record ini adalah kemungkinan akan baru di apa ini nakes dan non nakes kesehatan terutama di bidang rekam medis secara administrasi dan penagihan ya, penagihan klaim kepada dokter. Ini baru berarti harus ada sosialisasi untuk melatih mereka bagaimana ini harus digunakan. Dan yang berikutnya adalah tantangan yang digunakan pada komputasi cloud, ya, hybrid cloud, ya, digunakan oleh organisasi untuk memindahkan dan mengamankan data dengan cara yang konsisten, ya. Ini juga menjadi tantangan, apakah itu perlu dikontra, apakah itu perlu dilakukan kajian penelaahan lebih lanjut, atau bisa penggunaan dengan manajemen basis data sendiri. Nah, ini banyak sekali apa ini evaluasi dan bagaimana kemudahan informasi yang didapatkan pada layanan integritas kesehatan. Ini kita melihat dari segi yang pertukaran informasi kesehatan dan interoperabilitasnya terhadap penggunaan data dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, kita bisa mengambil dari bahan kajian yang di atas bahwa ini kalau di bidang kesehatan ya ini yang dipakai ya. Akses, integrasi, penggunaan data kesehatan elektronik dan ketepatan waktu serta keamanan. Hal inilah yang digunakan pada layanan kesehatan ya. Untuk praktikum hari ini kita belajar ini itu kita gunakan dengan Google Site yang kemarin sebentar kelas A ini kemarin ini sudah absik belum ya? Pak Buku lupa itu.
Kemarin itu absik kita ketemu nggak? Halo, PJ-nya monitor. Kita absik sudah ketemu apa belum? Izin menjawab, masih belum, Bapak. Berarti Pak Buku kemarin ketemu sama B sama C aja berarti ya. Iya, Bapak. Terus jadwalnya kalian kapan absik itu? Itu kemarin pertemuan kedua. Kok nggak ada yang menghubungi saya? Di grupnya kan sudah saya masukkan di grup itu. Tapi di grup itu kalau nggak salah kemarin saya dapat itu B sama C. A-nya itu tidak minggu kemarin kah? Untuk absiknya itu. Tidak minggu, maksudnya tidak minggu ini antara Kamis dan Jumat kemarin. Maksud saya itu. Apakah ada yang di situ atau di jadwal kalian di hari yang lainnya, di hari Rabu atau seperti apa? Izin menjawab, absik di hari Senin, Bapak. Oh, absiknya di hari Senin. Berarti ini kita masih belum, saya belum memberikan materi yang TM kedua berarti ya. Yang khusus di kelas B ya, kelas A ya. Nggih, Bapak belum. Iya, belum ya. Oh, karena kita kena libur itu ya kemarin. Nah, terus itu jadwalnya di mana? Di Lab and Focus. Izin menjawab mungkin Bapak di Lab in Focus. Di Lab and Focus ya. Nah, berarti harus direschedule ulang untuk minggu depan ya. Minggu depan itu karena minggu depan masuk di TM Pak Hafid yang ketiga ya. Sedangkan ini saya masih belum ini yang absik di tingkat 2A ya. Ini belum ini ya. Jadi besok itu harus dijadwalkan kembali kira-kira kapan bisa ada pertemuan yang tingkat kedua ya. Karena kemarin yang B sama C itu sudah selesai gitu ya, B sama C gitu ya. Yang kalian ini yang belum ya. Jangan sampai terlewat ya, maksud saya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dulu, sudah masuk di kacu.com ini? Bentar, saya stop dulu, saya lihat dulu di kacu.com-nya ya. Oke, baik. Untuk sebentar, ini apakah berubah? Oh tidak, ternyata tidak berubah. Ya, di sini tertera masih Henindar, ada Mutiara, ada Fitri, bener ya ini ya? Mutiara Sulfi, ada Gisa, ada Gadis, ada Adela. Ya bener ya, Dwi Ratnasari, ya. Nah, 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 sampai. Ya, baik. Ini saya sudah eh, masukkan di sini ada nama-nama Gadis, ada Lia, ada Maulidia, ya bener ya. Ini beberapa udah masuk di sini ya. Halo, mau monitor? Bisa
Nama untuk adset-nya digunakan dengan nama sendiri-sendiri ya. Adset-nya digunakan dengan nama sendiri-sendiri. Kemudian ini jangan digerak-gerakkan ya, jangan ditarik ke sana, jangan ditarik ke sini gitu ya. Nanti kalau ada, ntar lagi Pak Buka akan simulasikan. Ini udah masuk ini. Ada Setia, ada Damayanti ini ya. Ada Sanas, ini udah masuk nih. Ada Sudia Ayu ya, ada Gisa ini. Ya, ini benar ya nama-nama kalian ya. Halo monitor. Iya Izin benar Bapak. menjawab, Ya, oke. Bapak. Ya, ya. 15 dari 30 belum belum semua ya. Ini sebagian. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini sangat model interaktif sekali dengan apa ini penggunaan konsep diagram dan bisa memastikan bahwa masing-masing mahasiswa itu berada pada R2, pada eh, kelas maya yang sama dengan aplikasi yang sama seperti ini bentuknya ya. Jadi, toh kalau ini saya memberikan bentuk tugas di sini untuk kegiatan konsep desain, contoh untuk probabilitas data di layanan kesehatan seperti itu, saya bisa memantau per masing-masing mahasiswa dari sini ya, apa yang sudah diselesaikan dan dikerjakan dalam bentuk konsep diagram yang digunakan dan bisa menjustifikasi dan bisa memberikan note penilaian bahwa ini sudah sesuai, ini kurang sesuai seperti ini dan sebagainya ya. Ini sangat memudahkan sekali ya. Jadi untuk tugas tugas project dan yang lainnya kalian bisa bergabung dengan kelompok kalian menggunakan aplikasi caku.com seperti ini ya. Ini berinteraksinya sangat mudah sekali. Kemudian ada videonya juga untuk ditampilkan ke tim ya. Kalau dipakai dengan tim, ini kalian bisa langsung berinteraksi. Share-nya ini ya, itu ada share-nya. Share-nya itu jangan menggunakan view. Kalau kalian hanya melakukan kajian presentasi saja, gunakan view. Tapi kalau untuk sama-sama mengedit seperti ini ya, memberikan feedback, kalian harus menggunakan edit. Dan dibaginya itu dari sini, dari copy link-nya saja dibagi, nanti dibuka di masing-masing tempat akunnya yang digunakan di kasus.com. Dan itu sudah masuk semua ya nantinya. Seperti yang seperti yang tadi ya, seperti yang tadi kalau konsep dari layanan integritas kesehatan kita mengacu pada 5 item yang sudah disebutkan tadi ya. Ada integritasnya, kemudian ada pertukaran datanya, time waktunya, kemudian ada penggunaan data di layanan kesehatannya. Bisa menggunakan berapa desain. Cara penggunaannya seperti ini. Kalau kalian menggunakan di bagian tampilan ya, itu di bagian tampilan memang ada 2 bagian fungsi. Ada fungsi yang digunakan pada fungsi item pilihan di sini ya. Ada fungsi item pilihan yang dipakai di sini. Ini untuk melakukan evaluasi. Ada pensil di sini ya. Kemudian ada teks. Kemudian juga ada note. Note ini untuk memberikan keterangan. Untuk pembuatan desainnya itu menggunakan Eidside ya. Penggunanya itu menggunakan Eidside seperti ini ya. Ini nanti dibuat Eidside. Nah, ini ada bentuk bentuk apa ini? Lembar kerjanya ya. Di Eidside-nya itu ada lembar kerjanya seperti ini yang digunakan. Kemudian pemilihan konsepnya untuk desainnya itu kalian menggunakan model shape seperti ini. Ini ya model shape seperti ini. Ini ada model shape-nya. Yang dipilih adalah yang bagian morph shape-nya seperti ini ya. Nah, disinilah bentuk dari diagram konsepnya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini berhubungan itu dengan wireframe. Ini ya, wireframe, AWS ya, Azure, Oracle, kemudian ada Kubik ya, ada Kubik, Google Cloud, dan ada OtherShip yang lainnya. Ini yang sangat membantu dalam bagaimana kita melakukan pengolahan atau perancangan di konsep dari integritas data layanan kesehatan. Ini ya. Jadi kalau ini contoh digunakan pada wireframe ya, kita bisa melihat bagian-bagian wireframe-nya. Nah, ini ya. Ini untuk membuat
model aplikasi pada Android ya, contohnya seperti itu. Kemudian kalau kita ambil yang di Google Cloud, nah pilihan Google Cloud-nya juga di sini tersedia. Nah ini ya, ini tersedia. Apa bagian yang akan kalian justifikasi untuk dijadikan sebagai bahan kajian untuk konsep desainnya. Ini bisa digunakan, bisa dipilih ya. Nah, ini bagian-bagian ini. Kalaupun kita lupa, kita tidak tahu simbol ini digunakan untuk apa, ini sudah dibantu dengan bagian dari penjelasan di bawah informasinya ini ya. Oke, sekarang ini ya saya mencontohkan di sini kita akan menggunakan dengan pemakaian IR diagram contohnya ya IR diagram di sini. Sama halnya dengan penggunaan apa ini aplikasi MySQL Workbench gitu ya. IR itu yang dipakai itu juga sebenarnya sama ya yang digunakan. Modelnya nanti kan kita model ini ya drag and drop ya. Jadi kita tinggal tarik saja di sini. Nah, seperti ini kan bentuknya ini ya. Kemudian nanti kita bisa tinggal entity relasi diagram. Di sini ada untuk independent, ini untuk entity, ini untuk hyper, ini untuk low, ini untuk dependent entity. Kemudian ini untuk dependent entity low path dan sini untuk entity relation. Ini ya. Jadi penggunaannya kalau dipakai memang sangat lebih spesifik ya, yang digunakan karena berhubungan dengan tabelnya ini ya. Ini berhubungan dengan tabelnya. Justifikasinya seperti itu. Ini bisa digabung-gabung dengan beberapa apa ini aplikasi yang lainnya aja. Jadi ini bisa kalian gunakan seperti ini. Ini bisa kita tinggal, saya bisa menggabung dengan contoh penggunaan UML. Nah, ini ya, saya bisa menggunakan UML. Menurut saya nggak masalah lah. Ini di saya sedikit gabungkan dengan mata kuliah APSIK ya. Biar nanti pada waktu kita ketemu tidak banyak-banyak yang diinformasi. Karena memang integritas itu hubungannya dengan APSIK ya. Ada kaitannya cukup cukup besar di situ ya, yang digunakan pada APSIK ya, yang digunakan di situ ya. Ini ini kemarin di kelas B dan C juga sudah saya kenalkan berkaitan dengan analisis kebutuhan data dan informasi dan model bisnis data dan informasi. Ada dua kegiatan seperti itu. Salah satu penggunaan dari aplikasi analisis kebutuhan kita menggunakan model UML. Ini ya, model UML seperti ini. Nah, yang bisa dipakai ini ya, bentar ini saya hapus dulu ya. Jadi pada waktu kalian akan melakukan konsep ya, konsep apa ini data gitu ya, pertukaran data dan informasi. Hal yang paling utama adalah alatnya dulu. Alatnya itu kalian menggunakan alat apa? Alatnya itu ada dua. Yang pertama adalah alat yang dipakai untuk konsepnya. Yang kedua adalah alat yang digunakan untuk simulasinya. Jadi ada dua. Kalau kita tidak memiliki dua-duanya, kita hanya bisa melakukan kajian konsep desainnya. Ujinya belum bisa dilakukan, ya, belum bisa dipakai. Nah, yang di sini untuk kegiatan praktikumnya itu kita menggunakan konsep yang dikacu untuk konseptual desainnya, untuk gambaran simulasinya menggunakan aplikasi Google Site ya. Google Site itu kan Google yang digunakan untuk website yang lumayan bisa umum lah ya yang dipakai dan tingkatnya juga tingkat dasar ya yang digunakan. Nah, ini yang pertama di sini ya. Ini yang pertama yang kita masukkan ya, yang kita masukkan di sini. Ini mau pertukaran layanan kesehatan apa gitu kan. Ini contohnya saya matchkan aja dengan yang ada di eh, aplikasi webnya ya. Ini saya matchkan dengan data Kusta, contohnya seperti itu yang dipakai. Nah, untuk penjelasan seperti ini mungkin Pak Bogo tidak akan mengulang banyak karena ini sudah saya yakin kalian sudah ingat dan masih ingat ya. Saya rasa flowchart itu tidak akan terlupakan ya. Saya berharapnya seperti itu dan memang sudah bisa dilatih dan sebagainya lah ya yang digunakan oleh kalian. Baik, tetap yang
gunakan adalah bagian dari strukturnya yang digunakan ya. Tetap kalian harus menggunakan bagaimana penulisan flowchart itu dipakai dan itu harus kalian lakukan ya. Tidak boleh nanti setengah-setengah ya digunakannya. Bagian yang pertamanya itu adalah bagian dari informasi keterkaitan dengan nama dari fungsi pertukarannya. Nah, ini harus ditentukan dulu. Kalian ini mau mau membuat bentuk layanan pertukaran informasi kesehatan apa ya, layanan kesehatan apa gitu kan ya, yang digunakan. Nah, di sini di flowchart di aplikasi ini memang sedikit ada beberapa eh, kelemahan ya yang Pak Bugul lihat itu tidak adanya data flow diagram untuk penggambaran ya untuk penggambaran sistemnya ini nggak ada ya kita nggak saya sudah cek di sini beberapa kali data flow diagram tidak bisa terlihat di sini gitu kan ya. Nah untuk menggambarkan sistem seperti itu memang kita memerlukan konteksnya ya konteksnya jadi bisa dipakai dari sini untuk dijadikan sebagai bahan kajian data flow diagramnya. Jadi kita gunakan ini ya untuk data flow diagramnya itu menggunakan model dari flowchart diagram. Sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi karena ini saya mencari sudah tidak ditemukan ya yang lebih sangat mendekati itu memang di flowchart yang bisa dipakai ya. Dan saya rasa masih ingatlah kalau kalau data flow diagram. Gambaran dari aplikasi Data Kusta itu yang saya gunakan nanti sebelum ini ditunjukkan ya. Jadi seperti ini bentuk bagaimana cara kita mengimplementasikan data pertukaran datanya. Kita pakai yang di sini adalah prosesnya ya. Ini proses ini bentuk proses seperti ini. Saya menggunakan dengan nama DDS. Data distribusi sistem data kusta namanya ya data kusta ya, atau penyakit kusta. Bagian proses ini terhubung dengan entitas atau data sumbernya. Jadi saya di sini memasukkan data sumber ini ya data sumbernya. Nah, ini data sumbernya seperti ini. Nah ini data sumber yang saya masukkan di sini contoh adalah PPI Umat. Ya. PPI, Pusat Pertukaran Informasi, ini entitasnya. Nah, untuk menghubungkan, kalian cukup di sini menggunakan line, ini namanya line. Ya. Nah, ini bisa dipilih line-nya di sini, tinggal ditaruh saja di sini. Seperti ini. Ini bentuk kita menggambarkan data yang akan digunakan sebagai pertukaran data dan informasinya. Yang berikutnya dari PPI ya, Pusat Pertukaran Informasi ini akan berhubungan dengan tujuannya. Nah, tujuannya itu sini dimasukkan ya, saya masukkan di sini tujuannya dengan ini ya, Pusat Pusat Informasi Kesehatan ya, Pusat Informasi Kesehatan. Klik. Oke, saya taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Klik. Nah, ini ya. Dari pusat informasi kesehatan ini, itu dari sini saya akan melakukan proses ke dalam pusat informasi kesehatan. Kemudian dari pusat informasi kesehatan akan dikembalikan datanya untuk ditukar ya. Tujuannya pertukaran ini dilakukan, dimasukkan, kemudian ditukar dan diinformasikan kembali di sini ya. Jadi kalau ini dilakukan hal yang seperti itu,
gunakan yang corner di sini ya. Ini ada corner, tinggal ditarik seperti ini cornernya ya. Nanti dihubungkan ke sini. Ini ya. Ini tapi disertakan seperti ini. Ini ya. Baik. Ini ya. Kalau menggunakan corner agak sedikit kesulitan, ternyata saya tadi sudah berkali-kali nyoba ya ini. Jadi yang bisa maksimal dipakai itu adalah yang elbow. Ya, elbow itu bentuknya seperti ini. Nah, ini dulu sebenarnya sudah pernah diajarkan. Seingat saya ini sudah pernah diajarkan ya, berkaitan dengan data flow diagram. Jadi tujuannya untuk mengetahui data sumber, proses, dan data tujuannya ya. Jadi ini adalah data sumbernya. Data sumber ini diambil dari informasi. Nah, ini saya masukkan di sini informasi dari contoh Vaskes ya. Vaskes. Ini ya Vaskes. Oke. Nah, dari Vaskes ini kemudian dijadikan data tujuan ke pusat informasi kesehatan yang ada di aplikasi Google Set DDS Data Pusta ya, distribusi data sistem ini ya. Ini masuk di sini. Kemudian ini dikirimkan ke proses kembali. Dari data tujuan ini dikirimkan ke proses kembali yang disimpan. Saya tidak memiliki informasi apapun berkaitan dengan penyimpanan di sini ya. Karena ini bukan data flow diagram, jadi ini saya mendekatkan saja dengan informasi penyimpanan data ya. Berarti saya menggunakan ini karena memang tidak ada sama sekali ya, agak sedikit sulit ya memang, tapi nggak masalah ya. Ini ada bantuan dari ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nih ya. Jadi ini dimasukkan ke sini. Dan tetap ya, gambar ini kalian harus menggunakan gambar kepala seperti ini. Harus ada panahnya. Ini wajib. Ini wajib ya. Tidak boleh tidak. Ini harus ada panah seperti ini ya. Bentar. Ini salah. Ini klik S. Ini ya, jadi yang ini masuk ke sini. Ini, nah, seperti ini ya. Jadi ini Vaskes dari pusat pertukaran informasi, kemudian Vaskes mengirimkan datanya ke PIK, ya. Dari PIK ini akan dikirimkan kembali ke proses data distribusi data sistem data Pusta yang kemudian disimpan di mana? Disimpan di Google Form. Ya, ya, Google Form. Ini disimpan di Google Form. Ini dicekkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini disimpan di Google Form. Baik, bisa terdengar dengan jelas gambar dan suara saya dari hasil simulasinya. Monitor bisa bisa dilihat ya. Izin menjawab bisa, Bapak. Bisa ya, Pak. Jadi seperti ini ya. Ini. Nah, gambaran pertukaran datanya di mana? Gambaran pertukarannya ketika eh, pusat pertukaran informasi ini memberikan justifikasi informasi di sini ya. Vaskes kemudian melakukan akses terhadap aplikasi DDS ya. Setelah dilihat di aplikasi DDS, kemudian dibaca di situ informasinya. Kemudian Vaskes memberikan informasi data yang diperlukan pada PIK ya. Nah, data yang diperlukan pada PIK
itu bukan data yang bentuknya data seperti apa ini laporan ya, tapi ini bentuknya dalam bentuk ekstensi ya, ekstensi data. Jadi yang dimasukkan di sini itu contoh yang dipakai di sini adalah bisa Excel seperti ini ya, kemudian SQL, kemudian di sini bisa YML ya, kemudian bisa XML ini ya. Nah, seperti ini. Ini data-data yang disertakan oleh DDS Data Kusta untuk diolah pada PIK seperti ini ya, diolah pada PIK seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini ya, Google Form ini akan memberikan informasinya kembali ke Vaskes ini ya. Jadi ini akan dibalikkan kembali ke Vaskes seperti ini ya. Ini akan dikembalikan lagi ke Vaskes. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan diinformasikan kembali. Jadi ini tetap kalian harus memberikan garis informasi ke sini. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini ya. Jadi ini dikembalikan ke PPI lagi. Nah, dari Google Form yang sudah dimasukkan ini akan dikirim di bagian depan, informasinya akan terlihat di sana ya. Kemudian akan dikirimkan kembali ya ke PIK dalam bentuk SQL di Google Form, yang kemudian ini akan diolah ya. Ini akan diolah informasinya. Nah, seperti ini ya, ini akan diolah. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan diolah ke bagian program. Ya, ini adalah program kesehatan yang namanya nih ya, program kesehatan untuk penyakit kusta. Program kesehatan untuk penyakit kusta. Dari sini itu akan dikeluarkan dalam dua kegiatan program kesehatan, penanganan dan pencegahan ya. Tapi disertakan dalam bentuk edukasi, edukasi literasi digital, eh, teknologi kesehatan. Jadi penggunaan artikel ya yang dipakai. Jadi ini ada dua seperti ini ya yang digunakan. Nah, ya jadi ada dua seperti ini. Nah, ini ya seperti ini yang dipakai. Kemudian ini dimasukkan di sini ya. Ini masukkan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ini tidak bisa di eh, berbelok sendiri ya. Dia akan posisinya berbelok sendiri ya. Otomatis dia akan melakukan hal tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini masuk di satu sebagai pencegahan, pencegahan. Yang satu masuk sebagai penanganan. Nah, penanganan. Ini ya, ini yang digunakan. Di sini pada waktu pengiriman ke sini itu mengacu pada model ya sama dengan yang ada di layanan untuk interoperabilitas, dia menggunakan time waktu ya. Nah, ini menggunakan time waktu. Copy dulu. Ya, ini juga pada waktu pengiriman di sini dia juga akan menggunakan time waktu. Time. Nah, sama ya. Jadi ini menggunakan time, ini juga menggunakan time. Ini ya. Inilah bentuk model kontak kita prioritas layanan kesehatan di Pusat Informasi Kesehatan Data Pusta. Seperti ini ya cara kita melakukan konsep apa ini
desain ya terhadap informasi interaktabilitas atau pengiriman data kesehatan yang digunakan. Jadi harus ada kaitannya dengan data sumbernya, ada prosesnya dan data tujuannya. Nah, sekarang kita melihat webnya. Ini ya. Ini sebentar. Ini Pak Pugu udah masukkan apa belum? Bentar, bentar, bentar. Ini saya cek dulu di ininya. Ini di interaktabilitas 2 yang ruang lingkup. Oh, belum. Bentar, ini saya kirimkan linknya. Oke. Kalian juga bisa melihat hasilnya nanti ya. Hasilnya. Oke. Nah, sudah saya kirimkan di TM kedua ya. Di situ ada komen di kelas ya. Di situ ada link aksesnya untuk ke aplikasi data Kusta ya. Nah, ini saya masukkan kembali. Kalian biar bisa melihat ya ini ya. Oke, nah ini. Baik, sudah bisa terlihat webnya ya. Webnya namanya itu sitegoogle.com_poltekkes malang.ac.id distribusi DES sharing. Nah, ini juga sudah saya masukkan linknya di aplikasi GC-nya ya di GC. Ini yang saya bilang tadi ya. Yang ada di bagian yang pertama yang dinamakan dengan PPI Data Kusta, Pusat Pertukaran Informasi Data Kusta. Dia memberikan layanan informasi seperti ini ya. Nah, pembacaannya di bagian ini, di bagian atas ini itu adalah merupakan data sumber. Nih ya, ini adalah data sumber. Jadi kalau saya klik dan saya melihat bagiannya ini adalah data tujuan. Ini adalah data tujuannya ya. Sama halnya dengan ICD seperti ini ya. Nah, ini adalah data tujuannya ya dan seterusnya. Saya kembali ke sini dulu. Ini adalah data sumber dari berbagai layanan kesehatan sebenarnya yang dipakai ya. Itu dari map lokasi wilayah, dari program jadwal, ada video tutorial pengembangan, kemudian ada ICD-10 dan ada grafik. Nah, dari sini Vaskes, fasilitas layanan kesehatan, baik itu mandiri, baik itu rumah sakit ya, klinik, pengobatan kesehatan sendiri dan sebagainya. Kemudian dia melakukan informasi pusat pertukaran informasi kesehatan. Ya, jadi setelah melihat dari informasi yang ada di sini, mereka kemudian melakukan pertukaran informasi kesehatan. Nah, teknologi yang digunakan adalah teknologi pertukaran dengan menggunakan Google Form. Ini ya, Google Form. Ini. Kalau disertakan dengan materi yang tadi, pernyataan keamanan memang ini cukup tidak memadai ya, karena ini adalah Google Form, bukan database yang murni yang bisa terintegrasi dengan optimal. Tapi berkaitan dengan simulasi bagaimana ini dikirimkan datanya dan fungsi penggunaannya itu menurut saya sudah sangat maksimal, bisa dipakai lah ya yang digunakan. Untuk kepenuhan bagian informasinya dari atribut yang digunakan tergantung dari apa yang akan kita kirimkan. Contoh, saya memasukkan nama vaskesnya di sini. FKTP Vaskes pertama. Kemudian pertukaran informasi kesehatan di rumah sakit, informasi kesehatan klinik, layanan kesehatan, pertukaran informasi kesehatan mandiri. Nama pengirim atau penanggung jawab mengirimkan data ini siapa? Tanggal yang dikirim kapan? Ya. Kemudian di sini ada nama data. Ini nama data pasien kustanya itu namanya itu apa? Apakah dia pasien? Dia diagnosanya yang dikirimkan, perawatannya, pengobatannya, edukasinya ya, yang digunakan dan lain-lain. Setelah itu baru sifat dari datanya. Ini data apa? Data penting, prioritas, atau data pendukung. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Ada dua, ada penanganan dan pencegahan. Kemudian di submit, klik kirim ya. Nah, setelah dikirim, PPI data itu akan mengolah data informasinya, kemudian dia menampilkan pertukaran data yang diupdate. Seperti inilah pertukaran data yang masuk dari beberapa vaskes. Memang saya tidak menjelaskan detailnya ya, ini dari vaskes mana, tanggal berapa dikirim ya, kemudian ini data apa saja gitu kan. Tapi intinya seperti ini,
Data-data yang sudah masuk dari sini, ini ya, dari sini, kemudian akan dialihkan ke bentuk programnya. Ini seperti yang tadi, karena sudah disimpan di database, kemudian diolah, ya, diproses ke dalam bentuk program, menjadi apa? Menjadi bentuk literasi digital teknologi kesehatan dalam bentuk artikel pilihan. Nah, ini tersupport dengan link artikel-artikel yang di kesehatan, baik itu punyanya pemerintah maupun swasta. Bagaimana cara penanganannya? Pertukaran data ini masih mencakup tingkat dasar, yaitu berkaitan dengan edukasinya ya, yang digunakan. Jadi ini bentuk hasil simulasi yang sudah digunakan setelah kita melakukan kegiatan yang ada di kacu.com-nya atau konsepnya ya, yang dipakai ya, atau yang digunakan ya. Sebentar, ini tadi di Oke, Pak buka dulu yang tadi. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Ini ya, jadi ini bentuknya adalah diproses ke dalam literasi. Jadi kita ambil di sini, ini diproses ke dalam literasi. Ini ya. Oke, kita klik. Saya tarik kembali. Ya. Jadi seperti ini bentuknya dimasukkan di bagian literasi. Jadi ini itu masuk edukasi, edu, edukasi, literasi di digital kesehatan. Terus jangan lupa kalau ini tidak terbaca ya kalian harus kecilkan hurufnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Aplikasi yang dijadikan dalam DDS Data Kusta dengan pusat pertukaran informasi dan pertukaran informasi kesehatan bentuknya adalah pencegahan dan penanganan dalam bentuk edukasi literasi digital kesehatan tingkat dasar ya. Tapi kalian sudah paham nih pertukarannya seperti inilah yang digunakan ya, yang dipakai. Masih banyak kekurangan dari aplikasi ini sebenarnya yang dipakai, tapi dalam simulasinya sudah sangat bisa dijadikan sebagai bahan kegiatan praktikum untuk melatih kalian mengekspor kemampuan kalian dalam bidang data dan informasi, terutama basis data, bagaimana ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Nah, web dengan yang ada di cakunya ya, dimasukkan kembali yang ada di aplikasinya, salah satunya adalah di sini ya. Kalau di webnya itu ini ya, ini saya akan cek, kalian akan bisa memasukkan di mana gitu ya, masukkan di mana hasil tersebut. Nah, ini saya tadi yang ini ya, ini ke aplikasinya dulu. Saya masuk ke pengembangan dan ICD 10. Nah, ini ya, termasuk. Oke. Yang belum dimasukkan di desainnya itu ada dua, ICD 10 ya, dan pengembangan. Ini ya, di sini. Nah, ini ada pengembangan, model pengembangan sistem yang digunakan. Dan ada kode ICD 10. Tapi saya belum memasukkan itu di desainnya. Ini adalah tugas praktikum kalian hari ini untuk mencoba memahami dari kegiatan yang sudah dilakukan hari ini dengan memasukkan dua hal tersebut ya. Jadi ini silahkan dimasukkan dari desain yang sudah saya buat ini ya. Ini bisa di copy paste ke masing-masing adset kalian ya. Jangan dalam satu adset tapi adset kalian biar saya bisa melihat di mana itu bisa dimasukkan dua hal tadi, ICD 10 dan pengembangan ya. Itu masuk di entitas. Itu di mana posisinya, dan kalau dia masuk ke sini, dia akan menambahkan apa di bagian yang lain di sini ya. Silakan add setnya diberi nama masing-masing sesuai dengan nama NIM kalian ya. Copy paste dari punya saya, masukkan di add set kalian ya. Masukkan di add set kalian. Saya tunggu, saya bisa cek di sini.
Nah, ini ya. Ini di copy paste, kalian bisa copy paste, masukkan di sini, tambahkan headset. Kalau sudah ada yang menambahkan headset dengan namanya di sini, silakan diklik namanya sendiri. Tapi ini jangan lupa di copy paste dulu, masukkan di desain kalian. Jadi Pak Buku bisa bisa melihat nih pergerakan di sini kalian memasukkan dari simbol menunya itu apa saja. Dan saya bisa mengoreksi dari sini kalau ini tidak sesuai ya. Saya bisa kasih note seperti ini. Ini belum sesuai ya. Ini belum sesuai contohnya ya. Ini ya. Contoh saya post di sini. Jadi di bagian ini nanti kalian bisa cek nih. Oh ini Bang. Aku tadi menyatakan di bagian mana nih yang belum sesuai gitu ya. Terus nanti ini saya juga ini tadi copy ya ini saya juga bisa memberikan fine di sini ya. Contoh ini tidak sesuai ya. Nah, ini salah nih ya, ini salah. Nah, seperti ini saya bisa memberikan tanda ya, tidak sesuai ya. Baik, silakan dilanjutkan dengan kegiatan praktikumnya. Saya bisa monitor dari sini pergerakan kalian untuk menyesuaikan dengan yang di web tadi ya. Itu ada dua, ada ICD-10 dan ada uh, pengembangan. Ya, kira-kira di mana dia bisa ditambahkan di bagian data ini untuk menghasilkan bentuknya seperti apa. Ya, silakan dicoba dulu. Sini saya cek masih kosong ya, masih kosong di sini. Belum. Silakan di copy dulu ya, nanti dipindahkan ke desainnya masing-masing. Oke, ini sudah dimasukkan nih. Jangan lupa namanya ya ini. Ain- Namanya, nah ya sudah masuk Mutiara, Rian, Gisa, Nita ya, Ida sudah dimasukkan ini ya. Oke. Oh iya, oke, baik.
Yang masuk di sini sedikit banget ya, masih 18. Yang lain tidak terlihat sama sekali ini.
seperti ini. Nah, ini masuk yang ICD 10 di sini ya. Karena apa? Dia menggunakan artikel digital ya. Dia tidak masuk ke dalam Google Form ya. Nah, itu coba dilihatkan, dicek kembali ya. Ya di. Nah, atau kalau memasukkan lagi berarti harus menambahkan, kalau ini kamu masukkan ya, ini masukkan di Google Form-nya ini, berarti ini mau kamu hubungkan dengan program. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau ini mau kamu masukkan di Google Form ya, boleh, tapi ini ditarik ke sini dulu. Nah, ini dipindahkan ke sini referensinya. Terus dibuatkan Google Form yang berhubungan dengan ICD-10 10 untuk bisa diinputkan datanya. Ini ya. Nah, nanti di webnya itu akan ditambahkan di mana? Akan ditambahkan di kode ICD-10 dengan ada Google Form penginputan. Memang belum ada itu pengembangan tuh. Bagus kalau bisa dibuat seperti itu ya, tapi untuk urutannya ini tidak sesuai kalau mau dimasukkan. Jadi kalau ini mau dimasukkan ya kamu tarik ke sini. Ini ya, kamu tarik ke sini. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih ya Ya, atas silakan. Gimana menurut kalian, lebih enak ya ini ya, interaktif sekali ya, bisa langsung dikoreksi gitu kan ya. Bisa bisa dicek ya, bisa bisa melihat bersama. Kamu bisa melihat punya teman-temannya juga, bisa kan itu? Saya buka view memang ya seperti itu ya. Jadi bisa ada gambaran pengembangan bersama lah kasarannya ya yang digunakan, tapi satu dengan yang lainnya memang berbeda, lebih pada pengembangan apa yang digunakan gitu ya, yang disertakan ya. Silakan dicek kembali Pak Bu mau lihat yang lain. Baik. izin bertanya, Bapak. Gimana? Untuk referensi ICD 10 itu jika dikaitkan dengan program itu kurang tepat ya, Bapak. Referensi itu gimana prosedurnya? ICD itu kan ada punya WHO, ada yang untuk mencari juga kan ya. Ada yang mencari. Kalau sebentar, ini kalau kalau mungkin biar punya gambaran ya. Jadi kalau ini saya cekkan kembali, ya ini saya cekkan, ini saya buka kembali di bagian distribusi data ini ya, di bagian ini lagi ya. Ntar ini saya masukkan lagi, saya kembali ke sini. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa melihat nih ya di sini ya. Saya bisa melihat ICD 10. Nah, contoh seperti ini. Kalau ini saya klik di sini ICD 10 ada digital artikelnya. Nah, kita buka di sini. Nah, di sini itu ada informasi di satu sehat berkaitan dengan ICD 10. Seperti ini. Nah, rencanamu itu seperti apa? Kalau dari sini memang tidak ada yang bisa dilakukan sebagai interaksi, ya. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya, tidak bisa dikirimkan sebagai bentuk data karena ini edukasi ya, edukasi. Kita hanya bisa melihat ada ICD 10, ada ICD 0, ada ICD MM, ada ICD PM ya. Terus di sini tuh kita bisa unduh eh, bentuk versinya, apa-apa saja kode penyakitnya di sini gitu kan. Itu masuk di sini. Nah, rencananya itu referensinya untuk di aplikasi apa ini Pusat Pertukaran Informasi Data Kusta itu apa? Punyanya Kuita ini rencananya gimana? Referensinya itu. Mungkin ketika kita mengetahui dari data kusta tersebut, penyakitnya kita bisa kaitkan dengan kode ICD dan referensinya tersebut, Bapak, mungkin. Oh, di diagnosanya ya. Heeh. Izin menjawab betul, Bapak. Iya, berarti kamu harus tetap masukkan Google Form di situ. Google Formnya harus dimasukkan di situ biar Vaskes ya. Vaskes itu bisa menggunakan kode-kode itu untuk dijadikan sebagai pengiriman data nantinya oleh mereka gitu kan ya. Nah, rencana kan tujuan dari aplikasi ini itu data yang sudah masuk dari semua Vaskes akan dikirimkan ke bagian wilayah-wilayah yang mengalami dampak kusta dan itu harus ada penanganan dan pencegahan. Itu gambarannya seperti itu dari data yang sudah ditampilkan nanti ya. Jadi kalau ini nanti masuk gitu ya rencananya itu kan, kalau ini nanti ini data kan sudah bisa terlihat nih di bagian depannya ini kan ya. Nah ini
bagian depan ini sudah banyak nih datanya ya, ada sampai 100 sampai 200 data gitu kan yang sudah masuk di sini ya. Nah, nanti dari distribusi data sistem ini itu akan dikembalikan ke wilayah-wilayah yang berdampak yang ada di peta ini. Petanya ini akan menyala nih setelah dia mengirimkan data, dia menyala di sini. Jadi dia itu sebenarnya memerlukan diagnosis. Apa yang diperlukan dokter? Dokter dikirim ke sini. Apa yang diperlukan data pasien, demografinya, rekam medisnya bisa dikirim gitu. Rencana sih gitu ya. Gambarannya itu seperti itu gitu loh. Yang dimaksud ya, yang saya informasikan ya. Izin menjawab Bapak, maksud ya Bapak. Iya, ya. Jadi nanti Pak Buku bisa lihat nih di sini apa yang eh, menurut kalian itu yang bisa dikembangkan dari rekam medisnya gitu kan. Itu masih masih bisa dikembangkan banget ya. Kalau dikembangkan sangat luar biasa ya. Yang bisa ditarik dari situ tuh sangat luar biasa sih. Nah, ya. Oke, tidak nanti tugasnya dilanjutkannya itu sebagai bentuk tugas dari ini, dari webnya, gambaran webnya itu, kemudian nanti silahkan dikembangkan dari pengembangan kalian. Kalian nanti akan mendapatkan web ini itu akan strukturnya seperti apa lagi yang lebih lengkapnya gitu ya. Dari masing-masing mahasiswa sih, menurut saya pasti akan banyak yang berbeda. Ini sudah mulai nih, ya, sudah mulai nih, ya. Silakan nanti kita dilanjutkan kembali ya. Kira-kira nanti apa yang bisa didapatkan kembali gitu ya. Oke, baik. Ah, ini ada Gesa. Gesa gimana guys ini? Kenapa kok ada ini dan ada ini guys? Kenapa ada input nih? Ada apa ini yang ini sudah tidak sesuai aturan? Nah, ini ya Pak Buku coret dulu aja lah biar biar bisa paham ya. Ini adalah model input pada flowchart ya. Pada flowchart tidak diperkenankan untuk dimasukkan. Yang diperkenankan hanya model persegi panjang yang dijadikan sebagai bahan entitas ya. Jadi bisa dihapus dulu mungkin kita nanti ini siapa? Gesa ya, ini tidak diperkenankan untuk menggunakan model ini ya. Bisa di persegi panjang saja. Ini tidak bisa digunakan ya Gesa ya. Ya. Oke, Mohon maaf silakan. Bapak. Gimana? Kalau tadi saya coba cari itu simbol jajar Mm-mm. genjang itu bisa untuk data. Oh iya, tapi itu di flowchart, bukan di data flow diagram. Ini yang Pak Bugu maksudkan adalah data flow diagram ya. Cuman di sini memang itu tidak ada data flow diagram. Pak Bugu udah nyari berkali-kali tidak ada data flow diagram ya. Jadi apapun yang mau dimasukkan silakan digunakan dengan proses nih, dengan entitas sebagai data sumber dan data tujuan ya. Tetap menggunakan yang persegi panjang ya. Oke, Izin baik. jawab Bapak. Ya, baik. Silakan dilanjutkan lagi. Ini Pak Buku belum ada yang menemukan ICD dan pengembangan ya. Bentar, ini ada lagi nih punyanya Annabella Setia Damayanti. Oke, Annabella ini masuk dengan penyebaran kelompok program pencegahan, penanganan, dan pengembangan. Oke, dimasukkan di sini. Tapi pengembangan edukasi berarti di dalamnya itu nanti ada literasi digitalnya, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengembangan ya. Ini ya, ini punyanya Nabela ya, berarti ada literasi untuk berkaitan dengan pengembangan. Ini yang untuk ICD-nya jadinya jadi apa ini Anabella jadinya? ICD ini itu literasi yang berhubungan dengan program di pencegahan dan penanganan. Tapi belum maksimal ya. ICD-nya masih literasi digital, hanya pengetahuan saja yang bisa dilihat dari situ. Implementasi Vaskes belum terlihat sangat jelas ini ya. Kalau mau ditambahkan, yang bisa dimasukkan hanya Google Form saja, karena Google Sheet tidak menyertakan dengan yang lain ya informasinya Google Form. Kalaupun mau ditambahkan Google Form silahkan. Seperti ini ditambahkan khusus untuk ICD. Dan kalau Google Form ini khusus untuk PIK, yaitu pertukaran informasi data kesehatan. Bisa dimasukkan lagi dengan menambahkan model database-nya ya untuk ditambahkan yang ICD 10 ya.
Ah ini ya hasil desainnya silakan disimpan di Dropbox ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dibuat kembali hasilnya ya. Ini bisa di Google Drive, bisa di Dropbox sebelum nanti dikumpulkan di tugasnya. Sangat lumayan sekali menurut saya ya. Hasil outputnya juga bisa kita lihat gitu ya hasilnya ya. Ini kalau Pak Bugum melihat belum, belum, belum. Ini tadi saya harus cek di sini. Download item. Kalau terlihat kembali. Oh, spesifikasi set namanya ya. Kalau dilihat, nah ini hasilnya. Simpan dokumen namanya Pugu Yudo. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak belum memberikan nama, nanti di bagian nama desainnya itu sudah akan disertakan. Sangat bagus hasilnya ya, menurut saya desainnya juga bisa terlihat apa ini sudah terlihat jelas gitu ya gambar-gambarnya, kemudian ininya juga hasil dokumennya sangat bagus sekali ya, menurut saya sangat bagus hasilnya. Ini kalau di output kalau sudah selesai kalian bisa ambil yang spesifik set untuk dihasilkan sebagai potret hasil dokumen ya. Warga masih belum ada perubahan yang maksimal, ini punyanya Warga masih tetap tidak ada perkembangan. Di Bilna juga Sita belum ada juga. Di Sanas Sanas ada masih penambahan ICD, kemudian mau Lydia.
Nah, Mas, ini masih, udah ditambahkan IC. Di sana sini kenapa jadi data tujuan dari pertukaran pusat informasinya sana ICD 10-nya? Ini mau dibuat database sepertinya ya. Ini yang dari Sanas kalau mau dibuat ini Sanas bisa monitor halo Sanas. Iya, Bapak. Ya, kalau kamu mau ini jadi data tujuan ya, tidak menjadi digital literasi artikel kesehatan, kamu bisa buat tambahkan seperti ini ya. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian dia nanti masuk ke bagian ini ya, ke bagian apa ini? Google Form ini ya, Google Form, tapi dia nanti akan dibuatkan Google Form baru seperti ini ya. Dimasuk dulu gini ya. Kemudian diproses dan ini baru ditambahkan Google Form baru yaitu Google Form khusus untuk apa? Untuk ICD 10 ya. Nah, ini nanti akan dimasukkan di webnya di bagian yang ICD 10, tampilan ICD 10 ya. Dan ini udah bagus nih ya kalau ini bisa ditarik, ini kamu bisa masukkan ke pengembangan desain ya. Jadi ini kalau ini bisa ditambahkan, ini bisa kamu tambahkan dengan pengembangan desain ya. Jadi ini masuk gini. Nah, ini jadi masuk gini. Seret. Ini jadi pengembangan desain. Ya, coba dilihat dari pengembangan nomor 2 adalah desain. Jadi ini desain data dalam bentuk pengembangan. Ya. Mungkin itu ya, Sanas ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, Bapak izin masuk. ya. Untuk berarti yang ICD ini saya kembalikan ke data Kusta untuk nanti luarannya menjadi Google Form baru gitu ya, Nah, Pak. Google Form baru ya karena memang Pak Gugu pinginnya ada Google Form lagi untuk mengisi data yang berkaitan dengan ICD ya. Itu untuk memudahkan ini maksud saya memudahkan siapa petugasnya ya dari Vaskes itu memberikan diagnosa dan kode penyakit apa kan nggak ada masa kita ke artikel terus artikel oke ya tapi nah mengirimnya gimana gitu kan ngirim datanya itu gimana memasukkan informasi itu gitu ya nah ini bisa nih buat seperti ini ya bisa kamu hapus yang instruksi dari saya nanti diganti dengan yang ada garisnya ya oke sip ya silakan lanjutkan Baik, lagi Bapak. Terima ya kasih. ya yang lain masih belum ada pergerakan wadah juga belum apa ada yang masih kebingungan atau bagaimana ya ini ya. Ini Rizky juga masih tak-atik ya sepertinya. Tetap di posisi data ini ya. Data 10 ini ya.
10. Itu tadi sudah ada beberapa teman kalian yang memasukkan di sana penggunaan pengembangan dari Google Form-nya ya, memasukkan di ICD 10 untuk tujuannya adalah memudahkan petugas atau pengelola pusat data untuk mengirimkan data-data yang berkaitan dengan ICD 10. Salah satunya seperti ini ya bentuknya. Ini Pak Bugu belum melihat ada pergerakan dari yang lainnya dan ini juga semakin berkurang ya informasi yang masuk di sini nama-namanya. Eh, Silakan dilanjutkan kembali untuk sebagai bahan kajian tugas. Ini tugasnya seperti ini ya. Nanti saya kasih form pengumpulan tugasnya dan bagaimana memasukkan tugas itu pada formnya ya, pada formnya. Nanti seperti apa untuk memasukkannya itu ya. Jadi silakan dilanjutkan kembali untuk penggunaan diagramnya bisa menggunakan diagram kacu.com bisa ya kalian nanti atau menggunakan klik diagram juga bisa sebenarnya ya yang digunakan. Dan tidak menutup kemungkinan ya, ini kan contoh dari saya. Kalian bisa menggunakan yang ini ya sebenarnya ya. Silahkan ya dipakai. Ini ada Google Cloud-nya ya. Cari referensinya, kemudian bisa ditarik di sini, dimasukkan di sini. Mana yang bisa berhubungan dengan informasi pertukaran datanya ya. Jadi tidak tidak hanya ini yang bisa disertakan. Maksud saya itu ya. Monggo silakan dibuatkan pengembangan lah ya yang dipakai ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri untuk kegiatan hari ini? Oke, baik. Kalau tidak ada ya untuk pertanyaan dari kegiatan hari ini, saya akhiri untuk kegiatan praktikum hari ini dan silakan dilanjutkan tugasnya ya, tugas pertama di TM yang kedua ya. Nanti dibuatkan dulu pengembangan seperti apa yang maksimal bisa kalian capai dari hasil website tersebut ya. Linknya sudah saya masukkan, tinggal kalian baca kembali dan lihat kembali alur websitenya, kemudian dibuat kembali untuk pengembangan konsepnya ya. Jadi tidak hanya menggunakan ini, silakan bisa menggunakan richard.com. Yang penting nanti bisa didokumentasikan untuk dikumpulkan ya. Harusnya itu kalian ada pengembangan dengan Google Site ya. Tapi A saya khususkan untuk konsepnya. Tapi nanti yang B sama C karena sudah kita bertemu dengan Luring, mereka akan membuat Google Site-nya untuk pertukaran simulasi datanya dan konsepnya ya. Jadi karena kita tidak bisa ada pertemuan luring ini, jadinya ya ini yang bisa dilakukan untuk pengumpulan tugasnya ya. Saya berharap tidak menjadi kekurangan ya, walaupun hanya di konsep, saya rasa sama-sama saja. Tinggal kalian kalau mau ya silahkan di Google Set kan diuji coba dengan Google Set ya. Google Set sangat sangat easy sekali, sangat mudah sekali bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini dan partisipasi kalian dalam kegiatan perkuliahan hari ini. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini dan silakan dilanjutkan untuk tugasnya dan aktivitas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Saya izin live dulu. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih.